hadiahnya, Bapak Ibu. Jokowi ke katedral pigai kejang-kejang, Anies dibaptis tak sah, pura-pura tuli. Ditulis oleh Manuel dari seward.com. Natalius Pigai mengatakan bahwa Jokowi menurunkan derajat gereja dengan masuk gereja katedral saat misa Natal. Kita melihat bahwa Natalius Pigai adalah orang yang dari awal konsisten untuk menjadi kurang pintar dengan cara mengkritik tanpa logika kepada orang-orang yang nasionalis, khususnya Presiden Joko Widodo. Acara Natal adalah acara orang Kristen yang dirayakan setiap tanggal 24 atau 25 Desember di gereja. Baik umat Kristen, Katolik maupun Kristen Protestan melakukan hal ini untuk mengingat kelahiran Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Dan sebagai negara yang menganut negara yang berkebutuhan dengan pengakuan agama Kristen Katolik maupun Kristen Protestan, tentunya pemerintah harus hadir di dalam memberikan dukungan kepada acara Natal tersebut. Apalagi di tengah-tengah suasana di Indonesia yang begitu kental kecaman terorisme dan radikalisme, berikut dengan insiden-insiden yang dilakukan oleh orang-orang yang radikal kepada gereja. Tentu keamanan harus dijamin oleh pemerintah dan negara harus hadir di dalam hal ini. Ibadah Natal yang sudah selesai khotbah dan acaranya kemudian pada akhirnya ditutup oleh kata sambutan dari Presiden Joko Widodo di sebuah katedral. Presiden Joko Widodo masuk ke ruangan katedral dan memberikan kata sambutan sambil menyemangati orang-orang Kristen yang merayakan Natal di akhir bulan Desember ini. Di tengah kasus intoleransi dan radikalisme yang mengancam ibadah gereja, Presiden hadir sebagai simbol pengamanan kepada kaum minoritas. Hal sederhana ini seharusnya bisa diterima oleh semua orang Kristen. Dan saya yakin banyak gereja yang memperkerjakan orang-orang non-Kristen, baik sebagai pengurus rumah tangga gereja atau security atau OB/OG. Dan kebanyakan mereka biasa-biasa saja bekerja di gereja tanpa harus menurunkan derajat gereja, bukan? Tapi ada seseorang pembenci Joko Widodo yang bernama Natalius Pigai yang sudah seringkali membawa-bawa suku, agama, ras, dan antar golongan alias SARA berkuar-kuar mengatakan bahwa Joko Widodo seharusnya nggak boleh masuk gereja. Ya, kali ini dia bikin kata sambutan di luar gereja sambil kumur-kumur gak ada yang dengar. Buat saya, apa yang menjadi cuitan dari Natalius adalah cuitan kebencian yang tidak berdasar sama sekali. Orang kalau benci memang rasionya tidak akan bekerja dengan baik. Apalagi orang ini adalah orang yang terkenal sebagai pendukung Anies Baswedan yang juga hidup dari kebencian yang dibangun. Indonesia adalah negara yang begitu plural, sehingga tidak ada alasan bagi Presiden Joko Widodo untuk tidak datang ke gereja memberikan sambutan. Seharusnya Natalius Pigai mengecam tindakan pemberian nama baptis kepada Anies Baswedan. Itulah yang merendahkan nama dari kekristenan dan nama Tuhan dipermalukan. Karena ini bicara tentang liturgi dari pemberian nama yang harus diiringi atau diawali dulu dengan katekisasi 1 tahun minimal. Makanya gak heran kalau saya mengatakan bahwa Bapak Natalius Pigai adalah orang yang memiliki standar ganda. Ini ibarat gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di ujung pantai malahan terlihat oleh Pigai ini. Standarnya gandul. Saya gak heran kenapa orang ini pernah berseteru dengan Permadi Arya. Ya, pemikirannya agak jelas begitu. Wajar dong dikritik keras oleh Abu Janda alias Permadi Arya. Yang bikin nama Tuhan dipermalukan dan gereja direndahkan justru adalah kehadiran dari orang ini yang mengecam Presiden Joko Widodo dengan kecaman tak berdasarkan logika. Saya sebagai orang Kristen menyerahkan Natalius Pigai ke kalian saja deh, khususnya para pendukung Anies Baswedan, karena sudah cocok tuh tinggal di lockout dari Kristen dan login ke sana. Hehehe, biar orang-orang gak penting macam dia ini bisa berkurang di agama Kristen. Bagaimana menurut Anda? Ternyata saya disuruh langsung tanda tangan, langsung menerima hibahnya. Jadi, waduh, tadi saya senang banget. Jadi sebelum dubesnya terbang mendahului saya ke Abu Dhabi, ternyata besok langsung tanda tangan loh. Jadi saya nggak usah presentasi lagi, dan nanti alokasi hibahnya itu selain kemarin dapat masjid sama Islamic Center, nanti hibahnya ini untuk RTLH. Di RTLH nanti kami selesaikan selama 2 tahun. Jadi kawasan kumuh di Solo ini insya Allah bisa 0%. Lalu untuk Kabar gembira buat warga Solo.
Gibran siap jemput dana hibah ke UEA. Ditulis oleh Widodo SP dari siward.com. Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Surakarta mengaku sudah mendapatkan izin untuk terbang ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab atau UEA untuk menerima dana hibah dari pemerintah UEA sebagai tindak lanjut hubungan yang sangat baik antara UEA dan Surakarta, juga antara Presiden UEA dan Presiden Jokowi. Dana hibah itu pun ibarat kata tinggal petik karena Gibran mengaku bahwa dirinya tidak perlu presentasi lagi. Karena mungkin bagi penguasa UEA, obrolan ringan di sela-sela peresmian masjid di Solo beberapa waktu lalu, juga momen pernikahan Kaisang Erina dianggap cukup untuk ditindaklanjuti dengan pemberian dana hibah. Kepercayaan menjadi kata kunci dari kabar gembira bagi warga Surakarta ini. Mustahil rasanya Solo akan mendapat dana hibah yang rasanya akan berjumlah fantastis kalau semisal APBD Surakarta hanya terserap untuk keperluan pencitraan atau terserap dalam sumur resapan seperti yang terjadi di Jakarta. Bersyukurlah warga Surakarta karena rekam jejak yang sangat baik, juga relasi yang terjaga dengan harmonis antara keluarga Jokowi dan keluarga dari Presiden UEA, memungkinkan berkah yang luar biasa ini mengalir untuk kepentingan warga Surakarta. Ya, menurut pemberitaan yang berasal dari pengakuan Gibran, nantinya dana hibah tersebut akan segera melaksanakan beberapa program, terutama untuk menyelesaikan masalah banjir, kemacetan, kesehatan, dan perkampungan kumuh. Soal kawasan kumuh, seperti pernah saya bahas beberapa waktu lalu, penurunan kawasan kumuh di Surakarta terbilang luar biasa karena mencapai 70%, praktis tinggal konsentrasi pada 30% sisanya yang dicaya akan dapat segera terselesaikan, alias kawasan kumuh akan menjadi 0% begitu dananya cair. Gimana warga Surakarta gak bersorak kalau ada harapan untuk kondisi masyarakat dan wajah kota ini menjadi lebih baik? Makanya agak heran kalau ada sosok ex-gubernur yang belum lama ini coba melakukan pencitraan di Solo yang diduga kuat sedang melakukan pencitraan dengan bergerilya di pasar, malah sudah sepantasnya untuk dicuekin. Jangan-jangan memang gak ada yang kenal dia, meski settingan sudah dirancang begitu rupa, tapi berujung pada kegagalan kayak adegan pencitraan di pesawat ekonomi kapan hari itu? Kasian. Betapa beruntungnya warga Solo, meski tentu saja Mas Gibran tidak 100% sempurna sebagai wali kota, tapi paling tidak, hasil kerjanya sampai menjelang akhir tahun ini sangat terasa. Tidak hanya memberi rasa aman dan nyaman, tapi kehadiran Gibran sebagai Solo 1 juga mengangkat harapan warga Surakarta akan potensi kehidupan yang lebih baik. Selamat menjemput dana hibah Mas Gibran, ditunggu terobosan berikutnya sepanjang 2023 di seantero kota Solo. God bless you. Begitulah kura-kura.